Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua masih sama-sama diberikan kesehatan, yang sehat lebih sehat, yang sedang sakit kita doakan biar cepat sehat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Indonesia, marilah alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, sudah siap ya. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Kita lanjut ke bab kedua, pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Nah, di sini ada 5 kegiatan pembelajaran di bab kedua. Yang pertama, definisi, ciri dan jenis teks eksposisi, identifikasi teks eksposisi, pengembangan isi teks eksposisi, struktur dan kebahasan teks eksposisi, dan penyusunan teks eksposisi. Oke, kita akan nanti definisi, ciri dan jenis teks eksposisi. Nah, lihat di situ ada ciri teks eksposisi, definisi teks eksposisi, definisi teks eksposisi, ciri teks eksposisi, jenis teks eksposisi apa saja. Oke, definisi dari teks eksposisi, mungkin kamu kemarin atau yang lalu membaca-baca sudah mengetahui apa sih eksposisi. Oke, eksposisi itu merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jadi eksposisi itu bisa dikatakan sebuah informasi yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu, dijelaskan atau penjelasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Kemudian menurut Goris Krab, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Oke. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional, gaya penulisan informatif, teks memuat fakta. Oke. Eksposisi klasifikasi, eksposisi analisis, eksposisi definisi. Nah, dia itu larinya, lihat anak panah dalam bentuk dia tersebut. Kalau eksposisi analisis dengan eksposisi klasifikasi, kemudian eksposisi definisi dengan eksposisi ilustrasi, eksposisi identifikasi dengan berkaitan dengan eksposisi perbandingan atau pertentangan. Oke, yang selanjutnya identifikasi teks eksposisi. Jadi kita akan identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi dalam teks eksposisi, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Maksudnya teks eksposisi itu berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi ini berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut.
Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta itu adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini itu adalah pendapat yang ditemukan. Pasti ini sudah muncul dari kamu di SMP, materi seperti ini tentang fakta atau opini sudah jelas sekali pemahamannya. Oke, pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Nah, di sini lihat. Tesis itu apa sih? Bagian pembuka teks eksposisi. Tesis ini berisi pernyataan pendapat itu ya. Tesis berisi pernyataan pendapat. Nah, pendapat ini dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Nah, gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Kemudian menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas diri setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Nah, tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Nah, isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. Itu kalau untuk menyampaikan kembali, minimal harus sesuai dengan teks aslinya. Oke. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi, kebahasaan teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu terdiri, lihat strukturnya ya. Strukturnya ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan. Harus paham nih. Ketika ada pertanyaan, sebutkan struktur teks eksposisi. Cukup dia hanya 3. Ada 3 saja. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Itu struktur dari teks eksposisi. Oke. Nah, kebahasan teks eksposisi ada beberapa kebahasan dalam teks eksposisi. Di situ ada konjungsi, dia ini selalu berputar lingkaran ya. Konjungsi, istilah, adjektif, afiksasi, verba, dan pronomina. Nanti kamu maknanya tinggal dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Google. Penyusunan teks eksposisi. Nah, di sini lihat langkah penyusunan teks eksposisi dengan menggunakan alat panah tersebut. Penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Topiknya apa sih yang mesti kamu harus tentukan? Pertama kali adalah topik terlebih dahulu. Kemudian menentukan tujuan penulisan. Nah, ketika topik sudah kamu tentukan, pasti ada tujuannya. Kemudian membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, menulis teks eksposisi secara padu. Oke. Nah, penyuntingan. Kemudian penyuntingan itu apa sih? Penyuntingan itu adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting ini dapat dilakukan dengan baik itu membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Nah, kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Oke, itu saja dalam bab kedua tentang materi yang begitu ringkas saya buat. Mudah-mudahan ini tinggal kamu kembangkan, boleh melihat langsung dari Google, dari media, atau buku. Itu buku ininya ada ya, kamu cari aja, silakan. Ini materi saya ringkasannya. Kalau kamu mau meresume lagi silakan. Tugas kamu silakan nanti kamu resume hasil materi pada kesempatan pertemuan minggu pertama di bulan September ini. Kemudian kamu resume tugasnya. Yang kedua, kamu membuat soal pilihan ganda dari bab 1 sampai bab 2 yang kemarin pernah saya sampaikan. Boleh kamu ulang kembali. Nanti kamu putar lagi videonya. 10 soal PG, 5 soal esai. Pak, bagaimana? Nanti silakan kamu menghubungi nomor saya
0815 101 77667 itu nomor WA saya. Tugasnya karena sekarang sudah terlalu mendesak, boleh nanti saya lewat wali kelas kamu Bu Marsa ya, atau wali kelas 10 ya. Nanti saya sampaikan selanjutnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kamu dapat memahami materi pembelajaran pada kesempatan hari ini dari bahasa Indonesia. Oke, selamat belajar. Silakan diskusikan, silakan sama-sama belajar bersama, tapi tugasnya per individu. Untuk materi ini akan dibuat nanti mid test atau PTS semester ganjil di tahun ajaran sekarang di minggu ketiga. Terima kasih dari saya Pak Herman. Mohon maaf bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.